Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Oke, hari ini kita setelah reaction trailernya di Bapil sebelumnya Tebusan Dosa, kita mau review filmnya yang berjudul Tebusan Dosa. Jadi lu mau nebus dosa lu nggak? Kebanyakan dosa gue. Ya udahlah, kita lihat pressconnya. Halo semuanya, masih bersama gue Bagaska dan hari ini seperti biasa udah di Epicentrum di SX1 dan hari ini diundang ke press screening dari film Tebusan Dosa, film yang disutradari oleh Yosep Angginun dan juga Putri Marino, Happy Salma. Horor, by the way. Jadi kita lihat apakah review gue bakal bagus, bakal jelek, apakah gue bakal ketakutan, apakah gue bakal biasa aja. Kita saksikan keseruan pressconnya. Let's go. Jangan ya. Maksudnya pasti tentu ada beberapa persen itu ada di bagian dari diri saya. Ya nggak mungkin warning itu tidak ada di diri saya. Ada. Saya seorang pekerja keras. Saya punya keinginan yang besar dan mencapainya dengan sebuah usaha gitu. Tapi tentu itu hanya berapa persen saja. Selebihnya adalah saya mencoba membangun universe-nya warning sendiri. Gitu. Yang saya dapatkan adalah bahwa seorang ibu itu selalu dikejar rasa bersalah apabila dia tidak bisa sempurna atau maksimal melaksanakan kewajibannya, apalagi terutama untuk seorang ibu pekerja ya. Seorang ibu pekerja itu selalu merasa dirinya itu bersalah, apalagi kalau ada kesalahan kecil dia akan menyalahkan dirinya lebih banyak lagi gitu. Makanya ketika ketemu Tirta, ketemu yang lain-lain, saya tuh berharap banyak untuk bisa bersolidaritas dengan journey-nya Wening. Enggak sih ya, karena sekarang kan podcast banyak sekali kita bisa lihat di YouTube gitu. Jadi emang salah satu hal yang aku lakukan untuk memperdalam karakternya Tirta yang podcaster adalah menonton lebih banyak podcast di YouTube. Iya, kalau kalian nonton kan Tirta itu kayak namanya ya, air. Dia mencoba untuk tenang, mencoba untuk membantu Wening, mencoba untuk memahami situasi yang ada. Tirta sama Putri itu beda banget. Kalau Putri mungkin lebih berasa penusuk, kalau Tirta mungkin lebih tenang, lebih observer. Saya kira itu kebetulan aja, tapi maksudnya bahwa banyak tradisi di Jawa yang sebenarnya muncul dan masih ada gitu kan, termasuk tradisi toko kungkum kayak gitu, yang toko kungkum gedung kayak gitu, yang memang diharapkan sebagai bentuk laku prihatin sebenarnya. Laku prihatin itu adalah mendudukkan diri kita pada posisi nol gitu kira-kira, untuk kemudian mendapatkan energi yang lebih dari semesta. Cuman kadang-kadang hal itu kan diselewengkan ya. Setiap tradisi yang berhubungan dengan kepercayaan itu selalu sebenarnya upayanya adalah untuk mendekatkan antara manusia sebagai entitas ke alamnya atau ke kosmosnya. Nah, tapi kadang-kadang itu diselewengkan untuk hal-hal yang sebenarnya kebutuhannya sangat oportunis gitu kan, misalnya menjadi kaya, menjadi punya banyak harta dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan memang tiba-tiba kayak nggak tahu, maksudnya kita ngomongin orang hilang misalnya kayak gitu, orang hilang yang tadi aja ada berita ditemukan perempuan di Semarang yang hilang 3 hari di gunung mana itu, Gunung Slamet gitu kan. Itu menurutku ya nggak tahu ya, maksudnya ya tentu aku nggak mau menghubung-hubungkan, tapi bahwa sebenarnya memang itu terjadi kan, hal-hal yang sebenarnya film itu ekstraksi dari perjalanan kehidupan yang oleh senimannya itu dicomot sedikit demi sedikit dalam prosesnya dia meriset dan prosesnya penulisan kayak gitu, karena seperti itu. Yeah. Ada satu yang penting hubungan antara aktor dan sutradara itu adalah satu rasa percaya. Aktor harus percaya sama sutradara harus percaya sama aktor. Gitu. Dalam proses itu ya kita ada satu keseimbangan gitu. Karena saya juga tidak menyutradarai dengan otoriter gitu. Yang saya bisa lakukan dalam proses mengembangkan tokoh itu juga mendengar.
gitu. Dan saya pikir Happy sama Putri itu juga punya sudut pandang sendiri soal kehilangan, soal harapan. Mereka berdua juga seorang ibu gitu kan, saya juga seorang ayah gitu. Kebetulan anak-anak kami juga perempuan gitu kan. Jadi ya ada koreksi gitu. Kalau di lokasi syuting ya interaksinya sangat baik, mereka simple karena saya juga mungkin kayak Keiko tadi bilang saya cepet gitu syutingnya. Kenapa? Bukan karena mata-mata saya cepet syutingnya, cepet puas selesai gitu. Tapi karena aktor-aktor saya bagus gitu. Coba kalau aktor-aktor saya jelek, lama kan ulang kayak gitu kan, nggak penting kan. Jadi saya memilih juga memprediksi bahwa aktor bagus itu akan memperlancar semua hal. Jadi tadi merupakan press screening, press conference dari film Tebusan Dosa yang disutradarai oleh Yosep Angginun, ada Mbak Happy Salma, Mbak Putri Marino, sumpah cakep banget. Dan gue sangat bersyukur filmnya tidak hanya mengandalkan jump scare dari door saja. Itu yang gue harapkan memang dari awal dari seorang Yosep Angginun bikin film horor gitu ya. Oke, kalau begitu seperti biasa saya akan membalikan ini ke studio. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Mohon doanya ya. Hidup bagaikan air sungai, mengalir tak tertahankan, takkan berhenti. Hingga akhirnya ia bersua di muara dan menyatu di lautan. Apa yang aku lakukan kepadanya, mungkin itu dosa terbesarku. Misteri horor Tebusan Dosa yang disutradarai Yosep Angginun berkisah tentang Wening, ibu yang mengalami kejadian tragis ketika Nirmala anaknya yang berusia 11 tahun hilang dalam kecelakaan motor di sebuah jembatan. Kecelakaan itu juga merenggut nyawa Utiyah, ibunda Wening. Wening merasa sangat berdosa karena membuat ibunya meninggal dan anaknya hanyut di sungai. Tapi dia percaya Nirmala masih hidup. Tirta yang diperankan oleh Putri Marino, seorang podcaster Saiki Tirta berminat untuk memviralkan tragisnya kehidupan Wening. Dengan segala upaya dan penuh harapan, Wening mencari Nirmala, termasuk meminta bantuan Tetsuya yang seorang peneliti dari Jepang. Wening juga meminta bantuan Mbah Gowa, seorang dukun misterius. Namun, di tengah pencarian, Wening selalu didatangi oleh hantu Utiyah. Tebusan Dosa menjadi film misteri horor yang menyajikan kisah menyentuh tentang cinta seorang ibu, resiliensi seorang perempuan, dan misteri yang membayangi kehidupan. Melalui karakter Wening, penonton diajak untuk merasakan perasaan hampa dan kosong dari sebuah kehilangan, kegelisahan dalam menghadapi ketidakpastian dan harapan yang tak pernah padam. Dalam pencarian anaknya tidak hanya menguji kekuatan fisik Wening, tetapi juga menguji kekuatan emosionalnya sebagai seorang ibu. Tadi merupakan sinopsis singkat dari Tebusan Dosa. Sinopsis, pokoknya cerita lah. Cerita singkat tentang Tebusan Dosa. Ya, kita harusnya menonton, akhirnya menonton. Kita menonton Tebusan Dosa. Kita mau ngomong duluan ya tentang Tebusan. Karena fun fact, sutradaranya adalah dosennya dulu, Bagaska. Ya, dulu Mas Anggi ngajarin dokumenter di kelas saya. Tapi kali ini saya mau ngomongin tentang filmnya dan mungkin ada kritik juga mungkin deh. Gue mikir sih. Tapi ya sebenarnya secara keseluruhan film ini yang gue bilang kalau misalnya teman-teman di sini nonton trailer reaction gue sama Sasha Tebusan Dosa, di situ gue ngomong gue kan berharap bukan film horor yang yang rely sama jump scare. Dan gue merasakan hal itu. Untungnya di sini gue ngerasa memang ini bukan film horor yang jump scare, tapi ada. Tapi sangat mengagetkan itu jump scare-nya. Cuma maksudnya ini dia mengandalkan tension, itu yang gue bilang naik padahal nggak ada apa-apa. Ada tuh di sini. Secara keseluruhan dulu kali ya, secara karakter juga gue suka di sini ada akulturasi budaya. Akhirnya gue nonton film akulturasi setelah Roman Peoni kan juga
Jepang Indo, ini juga Jepang Indo walaupun tidak majority Jepangnya, cuma tetap berasa karena gue juga suka kultur Jepang dan memang ada aktor Jepang, saya sangat merasa diayomi gitu dari Jepangnya gitu. Itu sih paling yang gue suka. Gua juga suka film ini karena dia tidak cuma menonjolkan horornya, tapi dramanya dia tonjolkan juga di sini. Jadi menurut gua seimbang lah antara ribet lidah gua, antara horor dan dramanya tuh mereka tuh seimbang, nggak saling tumpang tindih gitu menurut gua. Tapi daripada kita tumpang tindih, mending kita lihat yang mau lewat. Tumpang tindih. Tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Oke. Tiba-tiba nge-freeze lu. Iya, sorry. Apa lu merasakan dosa-dosa lu ingin ditebus? Enggak, berarti gimana? Tadi kan gue udah mengutarakan. Iya. Gue pengen tahu nih yang gini deh, langsung aja gue tanya yang lu suka dari film ini, dari selain dramanya, mungkin lu ada hal lain yang lu suka juga? Iya sih, gue suka banget Happy Salma itu memerankan seorang ibu di sini gitu loh. Ya dia bilang karena perasaan seorang ibu tuh akan selalu merasa bersalah gitu loh. Jadi kayak gue nge-relate gitu loh, kayak apa yang kita lakukan itu selalu salah gitu, padahal pengen ngasih yang terbaik tapi itu selalu salah. Terus kayak perasaan bersalahnya dia untuk nyari anaknya gitu tuh kayak gue cukup relate lah, maksudnya kayak sedih banget, kayak lu harus ditinggalkan sama anak lu gara-gara keteledoran lu gitu. Padahal makanya itu juga ada satu pesan tuh, jangan ngelawan kata orang tua. Itu kan dia jatuh gara-gara ngelawan kata Utia. Iya, bener. Nah, yang harusnya jangan lewat situ, tapi dia lewat terpaksa lewat situ, jatuh. Ya bener. Iya, ada lagi? Untuk horornya itu dapat sih kata gua. Bener-bener jump scare-nya tuh yang ngagetin, bener-bener bikin kaget. Bener-bener bukan. Tapi yang komuk depan kamera. Iya, tapi dan dia nggak memaksakan gitu loh guys, kayak di setiap ini harus ada jump scare-nya, enggak gitu. Jadi di momen-momen tertentu jump scare-nya ada, itu gue lebih suka film horor yang begitu sih. Ya, dan ini gue juga suka karena mengambil isu sosial juga selain horor sih, tentang dukun yang ternyata memang si Mbah siapa gitu namanya sini, Mbah Goa ya, Mbah Goanya di sini terlihat meyakinkan memang awalnya berhasil mengelabui para penonton dan berhasil mengelabui Wening juga. Dan ternyata itu oke tuh pas si Mbak Putri Marino sebagai Tirta di sini ngelihat si Agus namanya, ngelihat si Agus lagi di depan, terus ternyata dia bersekongkol sama dukunnya. Ya itu sebenarnya gue lebih ke nilai sosial yang dibawa, salah satunya itu. Yang sebenarnya dipercaya sama Indonesia, tapi juga ada ternyata banyak dukun bodong. Iya, dukun bodong. Kebetulan apes aja si Wening di sini. Jadi Wening ini sebenarnya udah 2 kali nikah ya, dan selalu apes. Betul. Yang satu dia nikah sama geng motor ya. Tapi dia kerjanya apa gitu, terus tapi karena suka motor jadinya ya udahlah dia sengsara hidupnya. Terus yang kedua itu kalau nggak salah tentara yang bohongan gitu. Tentara bodong gitu. Iya, yang ternyata banyak mengelabui orang gitu. Iya, yang katanya ngutang di warung apa? Iya, tapi gue agak sedih sih, backstory-nya si Wening tuh nggak terlalu tergambarkan di sini loh, menurut gue. Iya, malah backstory-nya siapa di sini yang tergambarkan deh? Malah si tokoh orang Jepang itu. Iya, betul, Sogen. Si Sogen itu malah lumayan tergambar jelas lah di sini. Tergambar jelas dan padahal kan harusnya Wening nggak sih? Ini gue bukan mau membanding-bandingkan sih, tapi kan gue sempat bilang kan di film, kita pernah nonton review Lembayung juga, yang gue bilang ada adegan pas si itu lagi nyari dia lagi di psikopat, terus tiba-tiba ada flashback dia sebagai antagonis nih gara-gara backstory-nya ini. Gue ngerasa di film yang Tebusan Dosa ini bisa gue lebih terima. Karena dia bukan lagi scene yang intens atau yang gimana-gimana. Jadi diceritakannya sebelum scene intens, seingat gue ya. Diceritakan sebelum scene intens tersebut ternyata dia punya anak sama istri yang sebenarnya juga udah dia bunuh sendiri gitu kan, si Miyako itu sama istrinya. Terus pas si Nirmala nama anaknya Nirmala pakai dressnya mirip, terus mungkin dia semacam flashback PTSD, jadinya dia
gesturnya menyerang, semacam menyerang lah gitu. Itu kan satu hal yang bikin si Nirmala takut untuk kembali juga. Ya, yang ternyata si Sogen itu adalah seorang psikopat gitu ya. Tetsuya. Iya, Tetsuya itu agak-agak psikopat gitu. Iya. Tapi lagi-lagi elemen mengelabuinya banyak ya. Mulai dari itu tadi yang Mbah Goa, terus juga Tetsuya. Putri Marino sebagai Tirta pun. Iya. Bahkan nggak ngasih tahu sih ke Wening bahwa Nirmala tuh pernah jadi muridnya Tirta, gitu loh. Ini banyak sekali elemen bohong-bohongnya. Iya, bohong-bohongnya terlalu banyak sih. Jadi kita merasa dibohongin, enggak ya? Enggak juga sih. Ya itu sih paling yang gue suka dari elemen karakter-karakternya. Kalau secara cerita pun sebenarnya sebelum gue cerita lagi ada karakter lagi nih. Gue suka sama konsep dua karakter yang ada di sini, yaitu Utiyah sama Nirmala. Mereka ini sebenarnya antara ada dan tiada di film ini, tuh nggak sih? Nirmala selalu dibahas tapi dia cuma muncul di scene awal sampai akhir akhir. Sedangkan Utiyah bukan jarang dibahas sih, cuma sekali-kali dibahas, tapi Utiyah di sini muncul sebagai hantu. Nah lebih sering hantu. Gue agak nggak paham kenapa yang dijadiin sosok hantu tuh Utiyah. Dia ada dosa apa sama itu sih? Iya, gue juga mikir kenapa harus jadi hantu Utiyah di sini. Kenapa nggak mantan suaminya aja gitu yang jadi hantu gitu? Walaupun mantan suaminya kan udah ada tuh kan yang jadi hantu. Ya maksudnya cukup itu aja kan maksud lo. Atau mantan suami pertama dan keduanya yang jadi hantu. Iya, malah nggak ada ya. Iya, makanya gue sangat-sangat gimana? Gue kira tuh kayak ada sebuah perjanjian iblis gitu loh Utiyah. Iya, ternyata nggak ada. Nggak ada. Walaupun gue sangat ini sama tim marketingnya sih. Jadi tim marketingnya itu selain yang dijelasin di presscon ada di acara basket. Yang sempat gue lihat juga, mereka tuh nyebar ini loh, semacam flyer Utiyah. Jadi yang di highlight di sini Utiyah sebenarnya hantunya. Iya, Utiyah. Yang kayaknya gue pernah lihat, gue nggak tahu kenapa kayak gue pernah lihat gitu di jalan, kayak ini siapa? Kayaknya ya seinget gue, apa gue salah orang gitu. Jadi tim marketingnya top juga sih, maksud gue mempromosikan film ini. Walaupun kalau bisa kita lihat di dalam filmnya ya, maksudnya kayak kenapa Utiyah di sini sangat menghantui banget. Dan menyeramkan sih, menyeramkan gitu. Adegan-adegan pas si Wening lagi live stream diganggu sama Utiyah, ya kan? Iya. Aku lakukan kepadanya, mungkin itu dosa terbesarku. Itu menyeramkan sih. Dan gue nggak ngerti, guys, kenapa ada handphone yang ada logo baterai low-nya pas lagi podcast. Coba nggak ngerti, sumpah. Itu gue rasa ya nggak tahu sih ya. Karena dia ada di tengah, jadi kayak seperti kita dibuat harus fokus sama itu handphone. Gue kira kan ada sesuatu. Karena dia di gitu. tengah frame. Iya, gue kira kayak mungkin ada teka-teki atau jawaban di handphone itu gitu loh, atau apa yang dia bicarain nggak kerekam apa gimana, gue nggak ngerti. Tapi kayaknya enggak ya. Enggak. Jadi kayak nggak ada maknanya juga gitu tuh handphone, kenapa harus lowbat? Harus lowbat, kenapa harus spesifik gitu loh maksudnya. Iya, kenapa nggak hitam aja gitu? Gue tuh masih nggak ngerti tuh. Iya. Kenapa ada icon HP lowbat di situ? Oke. Kalau gitu kita masih harus ada yang kita bahas lagi ya. Masih ada lagi. Ya, buat teman-teman juga jangan kemana-mana. Tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Masih di Tebusan Dosa. Yes. Berarti gini Syah. Tadi pas lagi break dia ngomong film ini cukup berbeda lah sama film-film yang ditonton. Gue tahu karena ini film festival Syah. Bukan film festival sih. Feel-nya karena dibikin sama orang yang pernah bikin film-film semacam film festival gitu loh. Jadi pastilah, maksudnya mungkin Mas Anggi di sini mencoba bikin yang film-film semacam film-film yang bisa diterima untuk masyarakat luas, untuk masyarakat film, sebetulnya film komersial sih gue, gitu loh. Walaupun dengan idealisnya Mas Anggi sendiri gitu. Karena film festival tuh kayak syarat akan makna gitu loh. Syarat akan makna sebetulnya. Iya. Akan makna gitu. Jadi kayak maksudnya ada udang di balik batu gitu kan, lo harus ini maksudnya apa nih? Iya, itu makanya kayak
kalau kita nontonnya nggak fokus gitu, kayaknya kita nggak akan bisa nerima jalan ceritanya sih gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya gue bandingin, kan gue pernah nonton beberapa filmnya Mas Anggi sebelum yang ini juga. Ini nggak se-festival yang sebelum-sebelumnya. Iya, Mas Anggi mencoba untuk Tetap komersial ya. tetap komersial, gue paham sih. Tetap gitu loh. Mungkin kalau misalnya nonton yang lain, lu makin nggak ngerti lagi kali kayak misalnya nonton Istirahat Kata-Kata atau Science of Fiction gitu-gitu, itu filmnya dia juga gitu. Jadi kalau misalnya gue bandingin tidak terlalu nggak festival-festival banget, masih horornya tuh masih ada, horor yang disukai masyarakat Indonesia tuh masih ada. Gitu. Dan gue satu yang bikin agak gue ke ini tuh kan si Tetsuya itu nggak ada yang bisa mengganggu dia tuh kecuali semut dan rasa kehilangan anaknya ya. Jadi ya gue kira tuh dia kan suka nginiin semut ya, kapur semut gitu. Iya. Gue kira akan melakukan sebuah percobaan pembunuhan dengan kapur-kapur semut. Gue kira gitu loh. Ternyata tidak ada. Gitu. Paling yang gue nggak, sebenarnya gue sih ngira ya kalau si Tetsuya di sini adalah antagonis ya, tapi maksud gue tuh penasaran ini si Nirmalanya disimpan di mana, dan ternyata memang bener di ruang privasi dia tuh yang isinya tumbuhan yang ada ultravioletnya itu ternyata beneran di situ. Gue kira tuh malahnya tadi kenapa nggak boleh ke situ si Wening? Gue kira ada mayat anaknya, gue kira tadinya. Oh iya, dan ternyata anaknya masih hidup juga kan? Oh iya ya. Masih hidup kan? Kan mati maksudnya meninggal dalam kecelakaan mobil sama ibunya. Oh maksudnya anaknya si Tetsuya, bukan anaknya Wening. Iya. Oh jadi gue kira mayatnya anaknya Tetsuya, si Miyako. Iya. Oh iya. Karena gue kayak udah mikir, oh mungkin si Wening itu si Nirmala itu diambil sama sosok hantu air gitu loh. Karena kan dia sangat ininya air gitu. Dari film itu yang mau ditonjolkan tuh elemen airnya gitu. Gue kira itu. Paling satu hal yang sebenarnya bukan kekurangan, tapi gue ngerasa agak aneh aja tuh language barrier-nya, karena di sini ada 3 bahasa. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Seakan-akan terutama Tetsuya ya, pas lagi ngomong sama Wening tuh satu sama lain ngerti. Atau enggak? Enggak, seakan-akan mereka ngerti gitu loh. Seakan-akan mereka ngerti. Tapi bagaimana si cara mereka mengerti gitu loh. Maksud gua kalau misalnya kita ngelihat dari karakterisasi Wening, apakah dia mengerti bahasa Jepang? Gua rasa enggak. Bahasa Inggris juga gua rasa enggak. Tapi gua ngerasa apa yang diucapkan sama si Tetsuya via bahasa-bahasa Jepang atau Inggris, Wening tuh mengerti gitu loh. Jadi itu gua ngerasa agak aneh aja sih language barrier dengan 3 bahasa itu. Iya, kalau Tetsuya mengerti bahasa Indonesia mungkinan bisa jadi kan setahun kalau nggak saya tinggal di Indonesia. Itu masih oke lah. Jadi itu pun masih tipis-tipis sih Tetsuya ngomong bahasa Indonesia kan. Itu kayak masih bisa dimahami. Ya gue setuju sih sama kata lu itu, karena kayaknya terlalu. Nah si Wening tuh kayak seolah-olah ngerti, padahal enggak gitu. Enggak. Kalau dari gestur muka tuh nggak kelihatan kayak ngerti. Bingung gitu. Cuma kalau lihat dari gestur ininya apa sih, gerak tubuh. Dia tuh mengerti. Ini maaf ya kalau misalnya emang berasa saya so tahu gitu loh, tapi yang gua berasa sebagai penonton tuh itu si Happy Salma tuh, Mbak Happy Salma itu berdasarkan skripnya gitu, jadi kayak oh ini gue abis ini harus itu, setelah si Shogen ngomong ini gue ini gitu loh. Itu masih berasa ini maaf ya, maksudnya itu kan yang gua rasain sebagai penonton gitu loh. Jadi kayak agak-agak gimana gitu loh. Selain itu juga, entah lu inget gak sih ada adegan yang tiba-tiba si tim SAR-nya tuh akhirnya tuh gue nggak, kenapa tiba-tiba deh itu sih? Oh yang tiba-tiba menyatakan perasaannya ke Bu Wening ya? Iya di kolam renang. Iya kenapa ya? Gue juga kayak Hah? Tiba-tiba banget nih, kagak ada pemarasan. Iya nih kenapa? Mungkin apa cuma pengen menunjukkan kalau si Wening udah keluar dari penjara mungkin ya. Iya. Cuman kayaknya kurang pas aja gitu. Iya dan momennya juga gitu. Udah padahal udah bagus tuh akhirannya si siapa Tirta yang tadinya abusif sama anak-anak sama murid-muridnya jadi bisa friendly, bisa senyum, cantik gitu kan Putri Marinonya. Terus ya gitu loh maksud gua. Tiba-tiba ada adegan itu kayak kenapa nih? Tiba-tiba banget nih kagak ada pemarasan. Iya. Makanya ketawa itu. Sebenarnya itu gua sama Syasha ketawa kayak gitu. Awalnya gua nggak notice malah, tapi Syasha duluan yang gituin gua kayak ya juga ya kok gitu. Itu sih paling kalau dari mungkin satu hal yang pengen gue apresiasi juga sebenarnya scoring di sini gue lupa, tapi intinya
kalau lu nonton film ini, kalau lu denger lagu ini, lagunya lah film ini tuh, oh ini lagunya Tebusan Dosa tuh kayak gini gitu loh. Ikonik lah Iconic, sebutan ya. lagunya Tebusan Dosa tuh maksud gua scoringnya. Jadi berhasil di bagian scoringnya Mas Anggi. Warnanya juga gue suka sih. Warna ininya ya permainan, Iya, bukan permainan warna, color gradingnya. Iya, seru banget menurut gue. Kayak kalau lagi emang gelap dan mau ada jumpscare tuh kayak cuman si weningnya doang yang ke highlight Iya, gitu-gitu loh. Jadi kayak ada apa nih gitu loh. Iya. Itu seru banget sih. Cuman ada satu adegan yang gue kayak kenapa sih gitu. Apa? Yang pas Tirta ngambil di kotak obat itu sebenarnya udah menegangkan ya. Dia kayak si Uning tuh kayak kok Tahu gitu. Cuman pas udah mulai nggak dilanjutin. Iya. udah kita udah tiba-tiba ya. Kok udah tahu gitu loh, iya juga ya. Padahal kan ya itu sebelumnya kan udah datang ke rumahnya tanpa yang dia dikagetin sama Utia juga. Iya juga ya, itu satu hal yang kayaknya berpotensi menjadi sebuah bumbu masalah yang seru gitu dalam filmnya tapi terlewat. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin karena emang lagi panik. Itu kan kalau nggak salah kena apa sih? Lagi berdarah gitu lah. Pisau dia ya, kena pisau ituin. robekin HVS kan. Ya buat origami. Buat origami. Tapi iya itu aduh gue sangat menyayangkan pas bagian itu kayak coba aja agak ada sebuah keributan. Ada sesuatu gitu lah, gitu ya. Kayaknya akan lebih seru. Cuman dari color grading juga kayaknya terlalu gelap nggak sih menurut lu? Iya ada beberapa adegan yang terlalu gelap, jujur banget ini. Iya Ada jadi kayak apaan nih gitu. Gue begini. Gue bingung gue nonton ini lagi adegan apa lagi ngapain? Iya jujur. Mungkin yang pengen ngasih nuansa gelap tapi kayak terlalu gelap gitu ya. Ya udah itu sih palingnya yang bisa kami share kepada para penonton dan juga filmmaker. Yes. Memang festival banget filmnya. Iya, tapi tetap ditonton aja karena seru banget. Seru. Untuk menemani film Oktober yang Halloween ini. Ya, bener juga ya. Yes. Oke, kalau gitu daripada kita dihantui Uti ya, mending kita sudahi saja. Ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil Bahas Film. Bye-bye. Bye-bye.